Berjumpa lagi ya kawan-kawan semua, teman-teman semua. Pada tayangan kali ini kita masih tetap konsisten membahas tentang usaha odading dan cakwe ya. Nah, tentunya kalau ditanya ya, kenapa masih tetap ataupun memilih untuk usaha cakwe dan odading ini? Tentunya ada beberapa faktor sehingga kita masih konsisten ya. Artinya begini ya teman-teman, setelah kita menimbang ataupun bukan kita juga tidak pernah usaha kuliner di bidang yang lain, tapi setelah kita berusaha tentunya membandingkan, kita itu lebih memilih ini. Dalam arti sambil kita berjalan, yang ada saat ini ya kita jalanin. Tentunya ini ya ada cakwe dan odading yang terus kita kembangkan. Nah, faktor-faktor ini ya yang akan kita sebutkan ya teman-teman semua. Jadi inilah yang membuat kita itu masih tetap bertahan ya. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu ya. Jadi kemungkinan kalau kita usaha di kuliner yang lain, terutama di contohnya ya kita membuka warung makan ataupun jenis pecel lele ataupun lesehan ya, lalapan gitu kan. Itu waktu kita akan sangat full. Artinya proses buat memasak ataupun proses kita saat menjual itu sangatlah panjang, jadi seharian kita habis di situ. Tetapi kalau kita usaha cakwe atau odading, waktu itu sangat singkat. Artinya seperti ini, bisa kita lihat dari prosesnya. Ketika kita bangun subuh, kemudian kita membuat adonan dan berangkat ke tempat jualan, itu hanya memerlukan waktu sekitar setengah hari ya. Nah, setelah itu di setengah hari kemudian kita masih bisa aktivitas lainnya. Jadi kita masih punya kesibukan yang tidak menjenuhkan. Artinya selama kita usaha, kita tidak monoton hanya melulu melakukan kegiatan itu ya. Yang kedua ya teman-teman, tentunya saat ini ketika kita usaha itu kita akan terbentur dengan persaingan dagang ataupun persaingan usaha. Tidak dipungkiri ya teman-teman, dimanapun tempat usaha apapun pasti terjadi seperti itu. Nah, salah satunya menjadi alasan kita, menjadi faktor kita untuk tetap mempertahankan usaha ini karena apa? Odading dan cakwe ini usaha gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau kita melihat prosesnya seperti mudah, tetapi ketika kita melakukannya itu kita akan akan kesusahan ya, artinya terkendala dengan beberapa faktor termasuk dari ngadon. Nah, inilah sehingga daya saing itu semakin berkurang. Bukan berarti teman-teman tidak akan bisa bila belajar dan mencoba untuk usaha, pasti akan bisa. Cuma dengan harus lebih telaten ya, bahasanya kan seperti itu. Nah, jadi untuk persaingan sendiri, walaupun ya di daerah-daerah sekarang itu mulai banyak, tetapi tidak seketat usaha-usaha lain. Coba kita lihat, seperti contohnya aja, donat itu hampir setiap orang bisa membuat, kemudian bisa menjajakan untuk dijual. Sedangkan odading hanya 1-2 orang yang kemungkinan bisa berhasil dan melakukan ataupun usaha tersebut ya. Jadi intinya ya teman-teman, ketika kita usaha odading dan cakwe ini, persaingan itu masih terjaga. Artinya tidak serapat usaha-usaha yang lain, sehingga kita masih punya profit dan kesempatan yang masih luas. Nah, itu tadi ya teman-teman yang kedua. Nah, terus yang berikutnya adalah tentunya kita ketika usaha, kita harus memperhitungkan profitnya. Keuntungan itu berapa sih? Nah, kita bisa kalkulasi. Pernah di tayangan sebelumnya kita sudah mengkalkulasi keuntungan penjualan odading dan cakwe ini. Nah, tentunya di situ kita tidak akan kalah ya, kalah dalam arti dari keuntungan usaha kuliner lainnya. Bisa kita simpulkan ya, artinya keuntungan di odading dan cakwe ini kan sangat lumayan lah. Kemudian kita sudah melihat faktor-faktor yang lain tadi ya teman-teman. Nah, jadi 3 faktor itu ya teman-teman yang tentunya sangat menentukan kita untuk tetap bertahan atau tetap berusaha di odading dan cakwe ini. Jadi itu ya teman-teman, ini sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Siapa tahu ini teman-teman membutuhkan informasi seperti ini dan bisa bermanfaat. Dan terima kasih sekali teman-teman tetap mendukung channel kami. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan tayangan-tayangan berikut.